Mereka para sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud membenci segala bentuk tamimah, segala bentuk daripada ajimat penangkal tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani a'azzakumullah, saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang yang dimuliakan Allah. Pekan lalu kita telah selesai membahas bab yang ke-7 dari kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Bagi yang tidak datang kemarin atau ketinggalan atau mau mengulang, ini sudah naik ke YouTube sore tadi, bisa melihatnya kembali. Kita berlanjut ke bab yang ke-8 tentang ruqyah dan tamimah. Babun ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Maksudnya adalah tentang larangan berkenaan dengan hal itu dan tentang apa yang diriwayatkan dari para sahabat ia berhubungan dengan ruqyah dan tamimah ini. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu bahasa kitanya adalah mantra-mantra atau jampi-jampi, ya, seperti yang kita ceritakan dalam khutbah Jumat kemarin dalam acara ritual yang masih mengkristal di negeri kita, bahwa setiap memulai hajatan yang besar maka diadakan ruatan. Ruatan itu diawali dengan sesajen, kemudian dukunnya sekaligus dalangnya setelah menceritakan dalam pewayangan, lalu mulailah dibacakan mantra di depan api. Mantra, ya, atau jampi-jampi itu dalam bahasa Arab disebut apa? Ruqya, ruqqa, ya, tentang ruqyah. At-tamaim, at-tamaim itu adalah jamak dari tamimah. Tamimah adalah ajimat penangkal. Ajimat penangkal. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis diterima dari Bashir Al-Ansari, ya, hadis diterima dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia yang bernama Abi Bashir suatu ketika, satu kesempatan pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih, di dalam satu perjalanan. Lalu fa'arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabatil ba'iri qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memberikan pemberitahuan, memberikan maklumat kepada masyarakat supaya tidak terdapat lagi di leher ontanya semacam kalung yang terbuat dari
tali busur panah atau kalung apapun, melainkan semua itu harus diputus. Di antara kebiasaan orang Arab, kalau panahnya tidak bisa lagi digunakan, nah maka dia akan menjadi barang rongsokan. Nah, tali bekas panah itu digunakan untuk dikalungkan ke leher onta. Tujuannya untuk penangkal daripada penyakit. Ini kebiasaan orang Arab. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui utusannya, jangan biarkan lagi tali yang dilingkar di leher onta dengan keyakinan untuk menangkal penyakit itu. Ya, demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga menuturkan, juga membawakan hadis. Lalu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Mas'ud, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah wat tamaim dan tamimah, ajimat penangkal, wat tiwalah dan tiwalah. Tiwalah itu adalah sejenis pelet pengasih, penglaris. Kesemuanya itu adalah syirkun. Semua itu adalah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua hadis yang menjelaskan tentang larangan daripada ruqyah atau jampi-jampi, kemudian tamaim atau tamimah, yaitu jimat, ya, yang kemarin juga sudah kita bahas. Di dalam syarah Kitab Tauhid ini ada lagi hadis dari Uqbah bin Amir. Dikatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat penangkal tadi, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Ya, jadi didoakan seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, sekarang perlu kita jelaskan tentang ruqyah. Tentang ruqyah. Tadi dikatakan ruqyah itu adalah mantra-mantra, jampi-jampi. Para ulama kemudian membagi ruqyah itu kepada dua. Pertama, ruqyah syar'iyyah. Yang kedua, ruqyah syirkiyah. Nah, ini supaya kita tidak mencampur adukkan. Ruqyah syar'iyyah, mantra juga, jampi juga, tapi yang dibaca menjadi mantra itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca adalah doa-doa yang ma'thurat, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini diturunkan adalah untuk sebagai obat,
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang bisa menjadi obat penawar. Ma huwa syifa, sesuatu yang bisa menjadi obat penawar, dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang beriman yang membacanya. Nah, kalau demikian, kalau ayat Allah yang dijadikan mantra, ayat Allah yang dijadikan jampi mengobati penyakit, maka ini tidak termasuk kesyirikan, karena ini termasuk yang disyariatkan, termasuk ini tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Tapi ingat, ketika menjampi tersebut si pasien harus hadir. Karena banyak juga kita lihat di televisi, ya, yang menjampinya di televisi, di studio, ya, pasiennya di rumah, lalu berinteraktiflah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sakitnya begini. Oh, Bapak sakit itu, Ibu sakit ini. Saya ruqyah ya. Lalu berkomat-kamitlah apa si Ustadz siapa namanya di televisi ini. Setelah berkomat-kamit, lalu dimain katanya, wah, ya, ini bukan ruqyah yang syar'iyah, ini ruqyah yang syirkiyah. Ya, termasuk si pasien yang dibacakan Al-Fatihah, ya silahkan sepanjang pasiennya hadir, apalagi dibantu dengan refleksi, ya, titik-titik yang sesuai dengan saraf yang ada hubungannya dengan penyakit, silahkan. Tapi dikirim Fatihah yang sakit di rumah, dikirim Fatihah yang sakit jauh, ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya, tidak dimaksud dengan ruqyah syar'iyah. Nah, demikian juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sang peruqyah itu harus di samping hafal Al-Quran juga mengerti doa-doa yang ma'thurat. Ya, kalau tidak hafal Al-Quran boleh dipegang mushaf ketika meruqyah. Kemudian meruqyah itu bacaannya jelas. Bacaannya jelas, dibaca secara tartil dan bisa kedengaran oleh orang yang hadir. Nah, ini ruqyah syar'iyah. Jangan hanya bismillahnya saja yang kedengaran. Ya, diawali dengan bismillah blablabla. Ya. Nah, ini penipuan. Nah, itu termasuk mantranya tadi, jangan-jangan yang diajarkan oleh syaitan. Nah, ini yang membawa kepada kesyirikan. Nah, lalu kemudian yang kedua, ruqyah syirkiyah. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis Ibnu Mas'ud tadi. Mantranya bukan dari Al-Quran, jampinya bukan dari hadis yang sahih, tapi diajarkan oleh syaitan, oleh jin, ya. Nah, ini yang termasuk syirik, ruqyah yang syirkiyah. Di kitab kita juga ada catatan kaki, ya, ruqyah ada nomor 30, penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa atau mantra-mantra. Ini ruqyah secara umum. Apa contoh doa yang ma'thurat, doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa kita lihat dalam buku-buku doa, ya, antara lain Hisnul Muslim. Pernah dengar? Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hisnul Muslim itu artinya senjata orang-orang Islam. Jadi senjata kita bukan parang, senjata kita bukan golok, senjata kita, ya, bukan senjata tajam begitu, tapi senjata kaum muslimin yang lebih ampuh itu adalah doa dan zikir. Maka ada nama kitab namanya Hisnul Muslim. Yang sering menonton
ya Wisal TV itu sering itu dimunculkan, ya Hisnul Muslim, dibacakan doa-doa dari Rasulullah. Salah satu contohnya berbunyi, adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru syaqaman. Hilanglah wahai penyakit, ya Allah Tuhannya manusia, dan sembuhkanlah, Engkau adalah zat penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan beliau mengatakan bahwa itu adalah hadis yang sahih. Ini juga diakui oleh Imam Az-Zahabi. Nah, ini boleh kita hafalkan, kita praktekkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, ya, meruqyah dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bika fa akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'um min. Kata Ruwaifi', ini salah seorang sahabat yang mulia, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La'allal hayata tatulu bika, barangkali engkau berumur panjang nanti. Boleh jadi nanti umurmu panjang, wahai Ruwaifi'. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kenabian, karena ternyata Ruwaifi' berumur panjang hingga tahun 56 Hijrah. Beliau wafat di Burqah saat ia sebagai gubernur di Mesir. Beliau termasuk dari golongan Ansar, namun ada yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 53 Hijrah. Ya, qadarullah umurnya panjang. Kenapa Rasulullah tahu? Apakah Rasulullah paranormal? Bukan. Ya, jangan pula dikatakan Rasulullah paranormal. Rasulullah tahu karena wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda nabi, tanda-tanda kenabian. Beliau seorang nabi dan rasul. Lalu kata Nabi selanjutnya, fa akhbirin nas, sampaikanlah kepada manusia, siapa yang kau temui, sampaikan kepada orang-orang. Ini menunjukkan wajibnya menyampaikan kepada orang-orang, dan ini tidak khusus bagi Ruwaifi' saja. Kita juga sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu tidak harus naik mimbar, berdialog langsung, itu juga merupakan dakwah. Tapi juga tidak semua orang tentunya
Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu, yang telah belajar terlebih dahulu, supaya dia tidak salah dalam menyampaikan ilmu. Jadi kata Nabi apa? Fa'akhbirin nas anna man 'aqada lihyatah, siapa saja yang mengalung jenggotnya. Al-Khattabi mengatakan bahwa larangan mengalungi jenggot, ya, maksudnya ada keperluan, ada keyakinan yang dibalik itu. Saya juga pernah sekali melihat seorang pelawak berjenggot juga, tapi jenggotnya itu dikuncir, ya, diikat itu, ya, ya, kemudian ada kalungnya di situ, ya. Pernah kita lihat seperti itu. Nah, dijelaskan oleh para ulama yang berkalung jenggotnya ini, pertama yaitu yang mereka lakukan pada saat perang dahulu. Mereka mengikat jenggotnya, dan itu ciri khas sebagian orang-orang ajam yang suka mengikat dan mengalung jenggot. Abu Sa'adat berkata, hal itu dilakukan seraya sombong dan angkuh. Ya, ini menunjukkan kesombongan dan keangkuhan ketika itu. Penafsiran yang kedua, maksudnya adalah untuk membentukkan rambut supaya menggombak dan keriting, dan itu termasuk perbuatan waria, ya, perbuatan waria. Abu Zar'ah Al-Iraqi berkata, yang lebih baik adalah menafsirkannya dengan maksud mengikat jenggot dalam sholat, sebagaimana ditunjukkan riwayat Muhammad bin Ar-Rabi'. Dalam riwayat itu dikatakan, barang siapa yang mengikat jenggotnya dalam sholat. Ya, ada juga tafsiran seperti itu. Kita lanjutkan hadis Nabi. Au taqallada wataran, au taqallada wataran, atau memakai kalung dari tali busur panah. Nah, ini pelajaran pertama tadi. Memakai kalung dari tali busur panah. Panah yang tidak kepakai, sudah jadi barang rongsokan, maka tali busur panah itu dibuatkan kalung. Dibuatkan kalung. Maksudnya menjadikan kalung di lehernya atau leher binatangnya. Dalam riwayat Muhammad bin Rabi', atau memakai kalung dari tali busur panah, maksudnya tamimah, untuk jadi penangkal. Jadi bukan dipakai-pakai saja, tapi ada tujuannya untuk apa? Untuk penangkal. Nah, kalau di negeri kita bukan tali dari busur tanah, dari busur panah, tapi benang 7 warna, benang berwarna-warni. Nah, itu biasanya untuk pengikat jimat penangkal itu. Ya, sama saja. Lalu ada juga memakai dari tali kafan. Ya, kalau sering mengantarkan jenazah ke perkuburan, ada yang minta tali kafan, itu perlu dicurigai orang itu. Ya, biasanya tali kafan pengikat itu langsung dikubur bersama-sama. Ya, ini perhatikan bagi kita yang ahlul musibah, yang ahli mayat, ahli jenazah, kalau ada yang minta itu jangan dikasih. Itu gunanya untuk magic, ya, untuk sihir, ya. Jadi walaupun Nabi mengatakan dari itu tali busur panah, tapi bukan itu saja. Ya, kita lanjutkan. Awis tanja, ya, kelanjutan hadis. Awis tanja biraji'i dabatin aw azmin fa innahu Muhammadan bari'un minhu. Atau beristinja dengan kotoran binatang, ya, di padang pasir tidak ada air,
Syariat mengajarkan kepada kita beristinja dengan batu. Lalu kalau ada kotoran binatang bagaimana? Tidak boleh. Pernah satu ketika Rasulullah buang hajat, lalu diperintahkan kepada sahabat untuk mencarikan 3 batu. Untuk mencarikan 3 batu. Yang dapat cuma 1 batu, yang 2 kotoran onta. Batu beliau terima, kotoran onta dibuang. Tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang. Ya, ini dalam bab fikih diceritakan seperti ini. Nah, lalu kalau ada yang beristinja dengan kotoran binatang, ya, dikatakan dalam hadis ini, awis tanja'a biraji'i dabatin awil azmin fa inna Muhammadan bari'um min. Atau orang yang beristinja dengan kotoran binatang atau juga dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang tersebut, kata Nabi. Ini ancaman pemecatan kita sebagai umatnya. Nah, berapa butir tadi yang disampaikan Nabi yang memakai kalung dari busur tanah, artinya memakai jimat, ya, yang beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Itu semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, mengancam. Rasul sangat murka kepada kita. Itu, ya, begitu serius. Rasul tidak main-main dengan yang namanya penangkal, namanya ajimat, ya, karena itu telah menggantungkan keselamatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini telah menyelisihi tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah kita sudah belajar ifradullah taala min jami'i af'alih, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya. Jadi Allah itu bukan hanya menciptakan, tapi Allah itu juga memelihara, Allah itu juga menjaga, tapi bukan dengan tali busur panah, bukan dengan ajimat penangkal, tapi Allah memelihara kita itu, ya, melalui doa dan zikir kita. Maka perbanyaklah berdoa dan berzikir, ya, dengan demikian kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hadis dari Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idlin raqabah." Bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memutus suatu tamimah, memutus suatu ajimat dari seseorang, kita terjun ke masyarakat lalu nampak dia pakai jimat, tentu dengan ada bahasa pengantarnya. Setelah bahasa pengantar disampaikan bahwa ini adalah tidak baik, bahwa ini adalah kesyirikan, lalu dia bisa melepaskannya. Nah, ini yang dimaksud, barang siapa yang memutus suatu tamimah, bukan langsung begitu ketemu, kamu pakai tamimah, ya langsung diputus, bukan begitu. Ini cari musuh namanya. Ini cari musuh namanya. Maka tindakannya itu, kata Nabi SAW, sama dengan memerdekakan seorang budak. Tindakannya itu sama dengan pahalanya, maksudnya sama dengan memerdekakan budak. Nah, menurut para ulama hukumnya sama dengan hukum hadis marfu'. Karena hal seperti itu tidak dikatakan dengan pendapat, maka hadis ini dikatakan hadis mursal,
karena Sa'id adalah seorang tabi'in. Tabi'in adalah muridnya sahabat, ya, muridnya sahabat. Hadis ini menunjukkan keutamaan membuang tamimah, keutamaan membuang ajimat. Dan satu lagi ditambahkan, walahu an Ibrahim qal kanu yakrahuna at-tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Dan Waqi' juga meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, membenci segala jenis tamimah. Para sahabat diantaranya Abdullah ibnu Mas'ud membenci segala bentuk jimat penangkal, meskipun itu terdapat dari Al-Quran. Karena jimat itu ada juga Al-Quran digunakan. Al-Quran ini disobek, digulung-gulung, lalu dibungkus dengan kain, lalu dijahit, kasih tali, nah itu dipakai. Itu juga tidak boleh. Itu juga dibenci oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, baik dari Al-Quran maupun apalagi yang bukan dari Al-Quran. Ini yang dimaksud kanu yakrahuna tamaima kullaha. Mereka para sahabat Abdullah ibnu Mas'ud membenci segala bentuk tamimah, segala bentuk daripada ajimat penangkal tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim